Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardi. Saya mahasiswa dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Saya semakan materi tentang komputer forensik. Apa komputer forensik itu? Adalah salah satu ilmu cabang forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemukan pada komputer dan media penyimpanan digital. Forensik komputer menjadi bidang ilmu baru yang menggabungkan dua keilmuan, yaitu ilmu hukum dan ilmu komputer. Nah, di sini teman-teman ada tujuannya juga kenapa komputer forensik itu dibuat atau nih. Tujuan dari komputer forensik adalah untuk menjabarkan keadaan kini dari suatu artefak digital. Istilah artefak digital bisa mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan seperti flash disk, hard disk, ataupun CD-ROM. Semua dokumen elektronik, misalnya sebuah pesan email atau JPEG, atau bahkan sederet paket yang berpindah dalam jaringan komputer. Penjelasan bisa sekedar ada apa di sini sampai serinci apa urutan peristiwa yang menyebabkan terjadinya situasi kini. Secara umum, kebutuhan komputer forensik dibagi dalam beberapa bagian kebutuhan, seperti keperluan investigasi tindak kriminal dan perkara pelanggaran hukum, rekonstruksi, upaya-upaya pemulihan akibat kerusakan sistem, terus troubleshooting yang melibatkan hardware ataupun software, keperluan memahami sistem ataupun berbagai perangkat digital dengan lebih baik. Nah, itu tujuan dari komputer forensik. Nah, di sini ada kasus yang menggunakan komputer forensik. Apa itu kasus yang menggunakan komputer forensik? Di sini saya mengambil kasusnya itu tentang kasus Jessica pada tanggal 18 Oktober 2016. Di sini seorang ahli forensik dia menganalisa atau mencari bukti-bukti dari sebuah bukti rekaman CCTV maupun laptop terdakwa. Tahapan komputer forensik terbagi mendalam 4 bagian atau 4 tahap. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan mengumpulkan suatu data-data yang kita akan analisa atau barang bukti. Itu. Pemeliharaan. Di sini pemelihara itu memelihara dan menyiapkan bukti-bukti yang ada. Termasuk pada tahapan ini, melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan, dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, tahapan ketiga itu analisis atau analisa. Melakukan analisis secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Bukti yang telah didapat perlu diekspor kembali ke dalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindak pengusutan. Antara lain siapa yang telah melakukan kriminal itu dan yang terkait. Nah, yang keempat itu apa? Presentasi. Jadi kita dalam 3 tahap tadi itu barulah tahap keempat itu mempresentasikan hasil yang kita dapat atau menjanjikan. Apa sih yang disajikan dalam presentasi itu? Tanggal dan waktu terjadinya pelanggaran, tanggal dan waktu pada saat investigasi, permasalahan yang terjadi, masalah berlaku analisa laporan, penemuan bukti yang berharga. Pada laporan akhir, penemuan ini sangat ditekankan sebagai bukti penting proses penyidik. Teknik khusus yang digunakan contohnya password cracker, bantuan pihak lain,
Nah, di sini ada tool forensik. Di sini saya mengambil toolnya itu Trigger Forensik. Apa sih kelebihan penjelasan dari Trigger Forensik itu? Nah, ini. Penanganan awal barang bukti komputer di TKP. Kegiatan yang dilakukan secara elektronik dapat diselidiki dengan cara metodologi analisis forensik digital. Live Digital Forensic Tool digunakan untuk pengumpulan bukti digital dan investigasi kegiatan berbahaya yang terjadi pada sistem mandiri ataupun jaringan. Data yang berada pada komputer ataupun perangkat IT dikumpulkan pada langkah pertama. Langkah pertama, data yang dikumpulkan mungkin dalam bentuk pesan, logo, ataupun email, dan lain-lainnya. Kemudian logo analisis hasil identifikasi bagian dari sistem yang terinfeksi oleh malware ataupun cyber attack. Setelah itu, bit-bit analisis isi memori dilakukan dengan metode hardware dan software. Suatu identifikasi sistem hardware yang menginventarisasi driver dan menyimpan ke dalam memori, yang biasanya mengubah keadaan dari konten dan memori. Selanjutnya, analisis memori dapat dilakukan dengan menggunakan metode software. Nah, di sini juga udah termasuk legalitas dari Indonesia, legalitas forensik. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif inilah yang kehilangan dianut oleh hukum acara pidana Indonesia sebagai bagaimana tertuang dalam pasal 183 KUHP. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang dua alat bukti yang sama, mari kita lihat bunyi pasal 184 ayat 1 KUHP. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterkaitan terdakwa. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.